Semua. Jadi topik bahasan kali ini adalah penyakit-penyakit yang ada pada hidung kita ya. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya penjelasannya nggak jelas atau misalnya kurang lengkap atau mungkin salah, karena ini cuman sesi gue sedang belajar yang mungkin gue upload di YouTube atau di media sosial lainnya. Dan semoga dengan sesi gue belajar ini kalian jadi paham tentang penyakit-penyakit. Ya, pada hari ini kita akan belajar penyakit pernafasan atas. Itu ada penyakit hidung dan penyakit tenggorokan, ya kan? Nah, yang pertama itu penyakit yang paling gampang kita identifikasi itu epistaksis. Epistaksis apa sih? Adalah perdarahan pada hidung, mimisan lah itu bahasa wajarnya. Kita harus tahu faktor penyebabnya dan etiologinya. Yang paling sering itu trauma. Traumanya gimana? Ngupil, ya kan? Atau pada anak kecil ditusuk-tusuk atau ditonjok orang, itu paling sering. Nah, bisa juga karena rinitis. Bisa juga karena mukosa kering. Nah, yang jarang itu karena gangguan koagulasi darah. Misalnya orangnya hipertensi atau punya kelainan hemofilia dan semacam-macamnya ya. Itu dipelajari di blok hemato, harusnya sudah tahu. Berikutnya, apa gejalanya? Gejalanya udah jelas, darahnya ngocor ya kan, darahnya keluar dari hidung atau perdarahan pada septum nasi atau dinding lateral ya kan. Kita bisa bagi dua, perdarahannya terjadi septum nasi atau pada dinding lateral. Bisa juga dibagi apakah perdarahannya terjadi di anterior atau di posterior. Biasanya kalau di anterior yang kena itu plexus Kisselbach. Apa itu plexus Kisselbach? Itu adalah pertemuan dari 5 arteri. Yang pertama, arteri ethmoidalis anterior, kemudian arteri ethmoidalis posterior, kemudian ada arteri sphenopallatina, kemudian ada arteri palatina mayor, terus yang terakhir ada arteri labialis superior, ramus lateral, ramus nasalis, ramus septinasi maksudnya. Oke. Nah, itu adalah 5 arteri yang paling sering. Oke. 5 arteri yang paling sering itu tadi adalah 5 pembentuk dari plexus Kisselbach. Yang posterior biasanya kena sphenopallatina, ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita menangani pasien yang ada epistaksis? Yang pertama itu pasien harus duduk tegak, ya kan? Pastikan dia duduk tegak sehingga hidung itu dia menghadap ke bawah kan, dengan sudut 30 derajat. Jadi hidungnya itu harus kita sebagai ini kita di sini kan, terus salah, hidungnya ini ya, hidungnya ini harus 30 derajat ke bawah. Kenapa? Agar darahnya keluar, ya kan? Darah harus keluar dari depan, ya kan? Tidak boleh keluar dari belakang kan? Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita berikan kapas ya. Kita tambahkan vasokonstriktor. Vasokonstriktor apa gunanya? Untuk mengecilkan pembuluh darah kan, karena kan perdarahan berarti ada ngocor. Kalau misalnya kita berikan vasokonstriksi berarti darahnya bisa berhenti. Nah, apa saja vasokonstriktornya? Ada adrenalin, lidocain, dan phenylephrine. Adrenalin ini atau epinefrin, ya kan? Terus phenylephrine tuh ya nasalikongesan ya. Kemudian setelah itu kita berikan tampon. Tampon itu semacam kayak ganjelan gitu ya, semacam ganjelan gitu. Kita berikan tampon baik anterior, untuk yang anterior, yang posterior. Nama lainnya untuk yang posterior itu tampon belok namanya. Tampon nggak kelihatan. Tampon belok ya. Kemudian selanjutnya itu tadi epistaksis. Berikutnya yang paling sering datang apa sih?